Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda semuanya, bertemu lagi dengan kita. Nah, saya Diva Mayati dan saya Rizky Fadilah, atau bunda bisa panggil saya Teh Dila. Betul, Teh Dila ya, dengan Bidan Dila. Pada kesempatan kali ini kita bisa berbincang-bincang kembali ya di channel kesayangan kita, Tebar Manfaat. Oke bunda, kali ini kita akan membahas tentang tanda bahaya pada trimester 2 ya. Betul. Sebelumnya kita telah membahas tuntas tentang tanda bahaya pada trimester pertama ya. Untuk tanda-tanda bahaya pada trimester kedua itu seperti apa sih? Jadi kita bukan hanya kita sebagai ibu muda atau ibu hamil yang baru udah selesai nih tantangan pertama pada trimester pertama, udah tidak ada masalah, kita santai-santai aja, ternyata kita belum selesai ya. Perjuangan seorang wanita itu sungguh luar biasa ya. Dari pertama dia merasakan hamil, dikatakan dia positif, kemudian bertemu dengan trimester pertama yang luar biasa penuh dengan perjuangan ya. Kemudian belum cukup ternyata di situ. Ada tanda-tanda bahaya juga ya yang harus kita ketahui sebagai bunda, sebagai calon bunda, tanda-tanda bahaya pada trimester kedua. Nah, Teh Dila, sebenarnya tanda-tanda bahaya pada trimester 2 itu seperti apa sih? Oke, terima kasih banyak ya Mbak Esti, saudara saya sendiri yang sekarang kerja di salah satu rumah sakit ya Mbak Ya. Kita akan sharing-sharing di sini, semoga bermanfaat buat bunda. Sebelumnya mungkin kita pernah bahas tentang tanda bahaya pada trimester 1 ya. Bunda boleh simak ya Di video yang sebelumnya ya. video Di situ dibahas tuntas tentang tanda-tanda bahaya pada trimester pertama. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau bahas lagi tentang tanda bahaya pada trimester kedua, ada beberapa bunda. Nah, yang pertama adalah misalnya bunda sudah mengalami mual muntah pada trimester 1. Iya. Nah, itu normalnya hormon beta HCG atau hormon kehamilan yang diproduksi oleh plasenta atau ari-ari pada janin bunda itu saat sudah lebih dari 13 atau 14 minggu itu makin sini makin menurun konsentrasinya. Jadi semakin berkurang ya. Betul, dan akhirnya stabil gitu ya, tetap kedeteksi tapi nggak terlalu tinggi. Iya. Nah, itu sebetulnya yang menyebabkan bunda mual muntah pada trimester pertama karena melonjaknya hormon beta HCG itu. Betul. Hormon kehamilan itu. Nah, di trimester 2 ini biasanya hormon beta HCG itu sudah makin menurun. Jadi Meskipun dia masih ada ya. memang pasti masih ada. Tapi kan ya. kadang-kadang sampai pada usia sampai ke akhir trimester 2 juga masih mengalami ya. Nah, itu dia. Jadi normalnya itu saat trimester 1 sudah menurunkan ya si mual muntahnya, atau ya sudah masuk 14 minggu udah menurun. Tapi ada juga ketika bunda mengalami mual muntah sampai trimester 2, nah itu harus bukan bunda waspadai juga, tapi harus bunda coba perhatikan lebih ketat gitu, karena masih normal, tetapi karena bayi terus berkembang semakin bertambahnya usia, maka ketika bunda masih mengalami mual muntah, bunda harus segera konsultasikan ke dokter atau Karena bidan kebutuhannya juga semakin meningkat ya. Betul Dari kebutuhan banget. nutrisinya, Iya. kebutuhan yang buat pertumbuhan Iya, janin iya. itu kan sangat banyak yang dibutuhkannya. Betul banget. Jadi kalau misalnya bunda mengalami mual muntah yang mungkin masih heboh gitu ya di Masih trimester berlebih. 2 ini, ya itulah tanda bahaya yang harus bunda waspadai saat memang nutrisi belum bisa masuk juga di Iya. trimester kedua. Jadi tetap Betul. harus konsultasi lebih Betul, ketat betul. kepada bidan atau dokter terdekat. Jadi harus diperhatikan juga Betul ya. banget. Jadi mual muntah berlebihan masih ada di trimester 2 dan itu tanda bahaya yang pertama. Iya. Tanda bahaya yang kedua adalah bunda belum merasakan adanya gerakan janin pada rahim. Kedua. Oh, jadi kalau tidak ada gerakan janin. Betul. Nah, itu kapan sih adanya gerakan? Itu memang kurang lebih di 18 minggu ke atas atau menuju 5 bulan. Oh iya, Ya, itu gerakannya gimana sih? Apalagi bunda-bunda yang muda-muda kehamilan pertama masih belum paham atau belum kerasa nih ini gerakan atau bukan. Betul. Itu gerakannya seperti kedutan. Jadi nyut 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 kayak gitu rasanya. Nah, makin sini makin besar bayinya, makin kerasa tendangannya. Nah, kalau bunda, aduh saya sudah masuk nih ke bulan kelima, kok belum terasa ya gerakannya.
Bunda harus segera cek ke bidan atau dokter terdekat. Tapi memang Bunda pun setiap bulan memang diwajibkan untuk mengecek kondisi kehamilan. Jadi di situ akan dicek detak jantungnya apakah sudah terdengar atau belum dan bagaimana kondisinya, atau USG mungkin. Oh iya. Nah, yang perlu Bunda ketahui mungkin ya Teh Dila, jadi yang namanya ibu hamil itu bukan hanya setiap kita ada keluhan baru datang ke fasilitas kesehatan ya. Tapi dari pertama kita dinyatakan positif hamil, di situ harus kita rajin atau maintenance ya selama minimal 1 bulan sekali untuk mengetahui perkembangan janin kita ya, seperti itu. Jadi kita bisa lebih waspada, bisa lebih menjaga kan, seperti itu ya Teh Dila. Nah, tadi seperti itu, selain dari yang tadi Teh Dila sampaikan dengan masih mual yang berlebih atau muntah berlebih, kemudian belum ada gerakan janin, kemudian ada lagi nggak Teh? Ya oke, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu Bunda merasakan pusing yang terus-terusan ya. Kemudian agak kurang nyaman dalam tubuh Bunda, itu harus diperiksa juga. Bisa yang disebut anemi tidak? Masih lanjut nggak dari yang trimester pertama ya? Kalau trimester kalau misalnya nih kita di trimester pertama itu mengalami anemia, apakah di trimester 2 juga kita mengalami anemia juga? Betul banget, justru malah trimester pertama rentan anemia. Mengapa? Karena bisa jadi Bunda itu mual muntah. Iya, betul. Jadi akhirnya menurunlah nutrisinya, betul. Nah, kemudian untuk trimester 2 ini bisa jadi karena dari trimester pertama Bunda mual muntah, di trimester kedua masih dalam kondisi pemulihan mungkin ya, jadi tidak langsung pulih. Kalau memang punya riwayat anemia. Tapi kalau Bunda belum ngecek nih, aduh saya trimester 1 gimana kondisinya, tapi trimester 2 saya pusing. Nah itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama bisa jadi memang Bunda mungkin mengalami anemia. Secara di trimester kedua ini adalah sedang dalam proses menghasilkan plasma darah atau cairan tubuh lebih banyak daripada di trimester 1 sebetulnya kondisi ibu hamil. Jadi menurunkan kadar hemoglobin atau kadar sel darah merah dalam tubuh Bunda. Jadi memang penurunan kadar hemoglobin di trimester 2 itu normal sebetulnya. Tetapi batas minimal HB atau hemoglobin Bunda itu 10,5 desiliter per gram. Gitu. Jadi tetap aja untuk mengetahui kita anemia atau tidak, atau Bunda anemia atau tidak, harus ada pemeriksaan laboratorium ya. Iya, betul banget. Dan hanya di fasilitas kesehatan Bunda bisa ngecek di laboratorium. Ya, betul. Selain itu ada lagi nggak? Nah ya, itu kan pusingnya bisa jadi karena anemia. Yang kedua kan Bunda kalau misalnya Bunda cek di tenaga kesehatan akan diukur tuh tekanan darahnya, tensi. Betul. Nah bedanya kadar sel darah merah yang dibilang anemia dengan tensi itu adalah menentukan denyut jantung Bunda itu normal nggak sih dari tekanan darahnya. Iya betul, pompa jantung Bunda ya itu dilihat dari tekanan darahnya. Kalau misalnya di bawah 90/60 mmHg ya, itu dinyatakan Bunda memang tekanan darah rendah. Dan itu bisa menimbulkan rasa pusing dan tidak nyaman ya. Nah itu bisa jadi kenapa? Karena mungkin kondisi fisik dan juga nutrisi juga. Nah kayak gitu, kebutuhan nutrisinya kurang tadi ya, masih dari yang sebelumnya nih, masih bermasalah dari yang sebelumnya, gangguan yang sebelumnya. Iya, itu pusing yang kedua. Nah sekarang pusing yang ketiga. Pusing yang ketiga bisa jadi pas diperiksa tekanan darah tadi kan kemungkinan kurang nih, karena yang nutrisi nggak masuk banyak gitu ya, nggak cukup juga masuk nutrisi. Yang ketiga adalah bisa jadi jangan sampai si Bunda ya ternyata tekanan darahnya tinggi tuh. Betul, kalau misalnya tekanan darah Bunda sudah masuk 140/90 mmHg, nah itulah yang harus Bunda waspadai. Kenapa? Karena itu tandanya Bunda sudah masuk ke dalam ranah atau sudah didiagnosa hipertensi atau darah tinggi. Dan itu juga yang beresiko juga ya untuk darah tinggi pada kehamilan ya. Iya, dan harus di-maintain atau dikontrol terus oleh tenaga kesehatan. Jadi penyebab pusing itu bukan karena anemia saja ya. Betul. Jadi penyebab pusing pada kehamilan pada trimester 2 itu bisa karena dari anemia, kemudian bisa karena tekanan darah rendah maupun tekanan darah tinggi. Nah, di situ yang harus kita waspadai juga ya. Soalnya sama-sama semua yang tanda-tanda bahaya pada kehamilan di trimester 2 juga sangat membahayakan janin dan pada ibunya ya, pada bundanya. Itu sangat membahayakan ya. Seperti
itu. Iya gitu Bunda. Jadi tanda bahaya pada keluhan Bunda yang tadi yang pertama itu masih mual muntah, nggak masuk nutrisi sama sekali. Yang kedua itu gerakan janin belum terasa atau bahkan hanya kedutan pun belum terasa. Tapi harus konfirmasi ke tenaga kesehatan ya. Jadi biar ada pemeriksaan lebih lanjut ya. Iya. Apakah Detak jantungnya Iya normal mungkin apa? bisa juga karena kan kita kehamilan atau ibu-ibu muda itu kan kehamilan yang pertama, jadi masih merasa kurang peka, gerak nggak ya, jadi biar lebih jelas mending periksakan saja. Betul Karena banget. selain itu juga kan memang kita harus maintenance yang tadi disebutkan ya, jadi Iya. setiap sebulan sekali minimal ada pemeriksaan, setiap sebulan sekali minimal pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Betul terdekat. banget. Dan yang ketiga yang pusing itu tadi, yang pusingnya bisa macam-macam penyebabnya Iya. ya Mbak ya. Kayak gitu. Itu 3 tanda bahaya pada trimester trimester 2. Dan masih ada lagi yang keempat, Hmm. yaitu kalau Bunda ngalamin flek lagi atau sebelumnya nggak pernah flek tapi kok trimester 2 flek. Nah, itu pun salah satu tanda bahaya. Kenapa? Dalam kehamilan selama 9 bulan tidak boleh adanya keluar flek yang kita sendiri tidak tahu berasal dari mana. Jadi bukan penyebabnya nggak tahu ya? ya maksudnya Apa penyebabnya? apakah Bunda kan kalau yang pertama tuh bisa jadi Bisa- nidasi. Oh iya betul. Yang betul. kedua barangkali Proses nidasinya udah selesai dari Selesai, sedang nah. pertumbuhan janin. Iya, jadi kan kita Jadi- harus cari tahu tuh dari mana. Nah, ketika Bunda ngalamin flek di trimester kedua, Bunda pertama jangan panik, tetap apapun keluhan Bunda, pertama jangan dulu panik supaya apa? Supaya Iya. kita bisa cari tahu Iya, dan bisa. konfirmasi Betul, betul. kondisi itu seperti Betul. apa. Jadi memutuskan yang terbaik buat kita Betul ya. banget. Ya, jadi ketika flek, Bunda istirahat dulu saja, barangkali 24 jam selama tidak ada Punya kram. observasi bed rest total lah ya. Betul, selama perut tidak kram dan juga dicek apakah pengeluaran darahnya banyak atau tidak dan berulang atau tidak. Kalau misalnya setelah istirahat berhenti, Bunda coba kurangi dulu aktivitas. Iya. Tapi kalau ternyata keluar fleknya banyak dan ternyata istirahat pun tidak memberhentikan flek atau bahkan sudah istirahat berhenti ternyata aktivitas lagi keluar lagi. Nah, itu harus segera dicek ke tenaga Betul. kesehatan terdekat. Iya betul. Jadi kita harus memperhatikan Iya, juga betul. ya. Jadi selain itu juga kita harus peka nih pada diri kita, bukan hanya keluhan ini, tapi kita masih melakukan aktivitas yang sama. Justru itu nanti akan membahayakan diri kita sendiri Iya. ya. Ada lagi nggak teh? Dan yang kelima adalah kram. Itu tetap masih menjadi tanda bahaya juga untuk trimester 2 karena ya itu tadi belum waktunya bayi lahir. Betul. Jadi kram pun Bisa harus terjadi diwaspadai. ya. Dan Bisa harus, terjadi di trimester kedua ya. betul, dan harus Iya. diwaspadai. Ternyata memang hampir sama ya, tanda-tanda bahaya dari trimester pertama dengan trimester kedua itu masih berkelanjutan ya. Apalagi dari awal misalnya kita kehamilan yang pertama pada ibu-ibu muda menemukan tanda bahaya pada trimester pertama, berarti kita harus lebih waspada karena kita bisa jadi bertemu lagi nih dengan kondisi Di di trimester kedua. trimester kedua ya, seperti itu. Betul banget. Ya mungkin gitu aja Bunda yang bisa di-share. Kalau kurang jelas Bunda bisa tanya di kolom komentar. Kayak Betul. gitu. Ya betul sekali. Oke Bunda, terima kasih Bunda telah menonton videonya sampai akhir tentang tanda bahaya pada kehamilan trimester kedua. Oke, jangan lupa buat like, subscribe dan Dan komen. komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.